Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Dumaria Simatupang dengan NIM C1B023120. Di sini saya akan membuat video presentasi dalam mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia dan Perilaku Organisasi yang dibimbing oleh Ibu Sri Rosita SEMM, di mana judulnya adalah analisis perilaku tim dan kelompok. Nah, topik yang saya ambil yaitu Panitia Sesimpro, yaitu sekolah, staf, kepemimpinan, dan keprotokoleran Matia dan Seminar Nasional. Nah, kepanitiaan ini pernah saya ikuti sebelumnya. Nah, untuk materi pertama yaitu deskripsi singkat mengenai topik yang saya ambil. Nah, Panitia Sespimpro dan Seminar Nasional adalah sebuah kelompok mahasiswa yang dibentuk untuk menyelenggarakan kegiatan pendidikan kepemimpinan dan keprotokoleran tingkat menengah, serta seminar nasional yang bersifat umum. Acara ini tuh melibatkan banyak mahasiswa dari berbagai kelas dan memiliki standar pelaksanaan yang cukup tinggi karena mengikuti aturan protokoler resmi seperti penyambutan tamu, pengaturan acara, dan tata panggung yang formal. Nah, dalam proses penyelenggaraannya, panitia bekerja sebagai sebuah tim, sedangkan mahasiswa yang membantu di luar panitia inti seperti relawan atau kelompok peserta dan anggota dari tim tersebut bekerja sebagai kelompok. Nah, selanjutnya analisis tim. Tim ini bernama Panitia Sespimpro dan Seminar Nasional, di mana tim ini terdiri dari sekitar 10 mahasiswa yang memiliki peran khusus. Yang pertama ada ketua pelaksana, kedua wakil ketua, ketiga sekretaris, kemudian bendahara, divisi acara, divisi protokoler, divisi hubungan masyarakat, divisi publikasi dan dokumentasi, divisi perlengkapan, dan yang terakhir divisi konsumsi. Nah, selanjutnya materi mengenai analisis perilaku tim. Nah, ada beberapa perilaku yang muncul dalam tim panitia tersebut. Yang pertama, perilaku komunikasinya, di mana komunikasi sering bersifat formal, namun terkadang terjadi ketidaksamaan informasi antara divisi, terutama ketika divisi protokoler mengubah susunan acara secara mendadak. Kemudian yang kedua, perilaku koordinasi, di mana koordinasi antara divisi saling bergantung. Contohnya, divisi hubungan masyarakat memerlukan kepastian susunan acara untuk mengundang pembicara. Namun divisi publikasi memerlukan materi acara untuk membuat poster dan desain. Namun ketergantungan ini belum selalu berjalan lancar. Kemudian yang ketiga, perilaku pimpinan. Ketua panitia menggunakan gaya kepemimpinan yang tegas dan terstruktur karena sifat acaranya formal. Nah, namun hal ini membuat beberapa anggota cenderung pasif dan menunggu instruksi. Selanjutnya yang keempat, perilaku kerja antar divisi, di mana divisi protokoler bekerja dengan aturan yang sangat ketat, sedangkan divisi publikasi bekerja dengan gaya yang lebih fleksibel. Perbedaan ini memunculkan perdebatan kecil terkait standar tampilan dan perubahan informasi. Selanjutnya yang terakhir, perilaku motivasi, di mana motivasi anggota pada awalnya cukup tinggi karena acara berskala besar. Namun menjelang hari pelaksanaan, sebagian anggota mulai lelah karena intensitas pekerjaannya yang semakin meningkat. Nah, selanjutnya analisis tim berdasarkan tahapan Tuckman Model. Yang pertama itu forming atau pembentukan. Anggota panitia baru dikumpulkan, kemudian diperkenalkan dengan susunan kepanitiaan, peran, dan tata aturan dasar. Tahap ini adalah penyesuaian diri antar anggota. Kedua, storming atau konflik awal. Muncul beberapa konflik kecil seperti perubahan susunan acara yang mendadak, revisi desain publikasi, dan pembagian tugas yang belum jelas. Tahap ini wajar terjadi ketika anggota mulai menunjukkan pendapat masing-masing. Ketiga, norming atau pembentukan norma. Tim mulai menemukan pola kerja yang efektif seperti menetapkan jadwal rapat rutin, mengatur alur perubahan informasi, membuat timeline kerja bersama. Tahapan ini yaitu kerjasama mulai terbentuk dengan baik. Yang keempat, forming
atau pelaksanaan efektif, di mana saat acara berlangsung, tim bekerja secara optimal. Divisi protokoler mengatur panggung dengan baik, hubungan masyarakat mengelola tamu, publikasi menampilkan materi acara, dan semua bagian menjalankan tugasnya sesuai standar formal. Kelima, adjourning atau pembubaran. Setelah acara selesai, diadakan evaluasi dan panitia dibubarkan. Anggota kembali ke aktivitas mereka masing-masing. Selanjutnya, identifikasi masalah dan solusi pada tim. Masalah pertama, perubahan susunan acara yang mendadak. Nah, untuk solusi dari masalah ini dengan membuat susunan acara terutama yang tidak boleh diubah tanpa persetujuan ketua. Buat rencana cadangan untuk koordinasi darurat. Masalah yang kedua, alur komunikasi yang kurang jelas. Solusinya, gunakan satu grup khusus untuk informasi resmi panitia. Kemudian menetapkan satu orang penanggung jawab komunikasi pada setiap divisi. Masalah yang ketiga, perbedaan gaya kerja antar divisi. Solusinya mengadakan pergerakan bersama sebelum acara, membuat pedoman standar tampilan dan protokol acara. Masalah yang keempat, motivasi menurun menjelang hari pelaksanaan. Solusinya memberikan penghargaan sederhana dengan ucapan apresiasi konsumsi tambahan pada panitia dan membagi tugas secara merata agar tidak ada divisi yang terbebani. Nah, untuk selanjutnya yaitu analisis kelompok. Kelompok ini berisi 20-30 mahasiswa yang bukan panitia inti, tetapi membantu pada hari acara. Misalnya, kelompok penerima tamu, kemudian kelompok pengatur tempat duduk, kelompok pemandu tamu, dan yang terakhir kelompok yang membantu publikasi lapangan. Mereka bekerja sama tapi tidak memiliki struktur formal seperti panitia intinya. Selanjutnya, analisis perilaku kelompok. Yang pertama, norma kelompok. Mereka mengikuti aturan seperti berpakaian rapi, datang tepat waktu, dan menjaga sikap sopan sesuai keprotokolan. Yang kedua, kekompakan. Kelompok kecil di dalamnya kompak, tetapi kerja lintas kelompok kadang kurang maksimal. Ketiga, perilaku kerja. Beberapa anggota cenderung menunggu arahan karena belum terbiasa bekerja dalam acara formal. Kemudian yang keempat, konflik kecil, misalnya perbedaan pendapat tentang penempatan meja registrasi atau jalur masuk tamu dan lain sebagainya. Kelima, motivasi. Motivasi beragam, ada yang untuk pengalaman, ada yang sekedar ingin sertifikat, ada yang benar-benar tertarik pada keprotokolan. Selanjutnya, analisis kelompok berdasarkan tahapan Tuckman model. Yang pertama, forming atau pembentukan. Kelompok baru berkumpul dan dikenalkan dengan tugas masing-masing. Kedua, storming atau konflik awal. Beberapa anggota merasa tugasnya tidak seimbang. Ada juga yang bingung dengan alur kerja yang ada. Kemudian yang ketiga, norming atau pembentukan norma. Kelompok mulai mengerti tugas masing-masing. Mereka mulai saling membantu dan membangun kerjasama. Keempat, performing, pelaksanakan efektif. Pada hari acara, kelompok bekerja secara lebih kompak. Tamu diarahkan dengan baik, registrasi berjalan lancar, dan kegiatan berlangsung tertib. Kelima, adjourning atau pembubaran. Setelah kegiatan selesai, kelompok bubar dan kembali ke kegiatan biasa. Selanjutnya, identifikasi masalah dan solusi pada kelompok. Yang pertama, masalahnya kurang kejelasan tugas di awal. Solusinya mengadakan pengarahan teknis sehari sebelum acara, memberikan daftar tugas yang tertulis. Masalah kedua, kekompakan antar volunteer rendah. Solusinya melakukan kegiatan kecil seperti permainan atau perkenalan untuk menguatkan hubungan, kemudian dengan menetapkan volunteer bekerja berpasangan. Masalah yang ketiga, belum memahami standar keprotokolan. Solusinya memberi materi ringkas tentang acara menerima tamu dan sikap protokoler. Melakukan simulasi sederhana sebelum acara dimulai. Kemudian masalah yang keempat, beberapa anggota kurang inisiatif. Solusinya menunjukkan penanggung jawab kecil untuk setiap bagian kerja. Kemudian memotivasi anggota agar berani mengambil peran. Nah, kesimpulannya dari materi ini yaitu analisis ini menunjukkan bahwa panitia Sespimpro dan seminar nasional bekerja sebagai sebuah tim yang terstruktur dengan tanggung jawab jelas dan tujuan yang sama. Dalam prosesnya, tim mengalami dinamika seperti komunikasi yang berubah-ubah, koordinasi yang menantang,
serta perbedaan gaya kerja antar divisi. Namun, melalui pembentukan norma dan kerjasama yang baik, tim mampu mencapai tahap pelaksanaan yang efektif. Kelompok mahasiswa yang membantu panitia juga mengalami perkembangan, mulai dari pembentukan, konflik awal, hingga akhirnya bekerja dengan baik pada hari pelaksanaan. Masalah-masalah seperti ketidakjelasan tugas, kurangnya kekompakan, dan pemahaman protokoler yang rendah dapat diatasi dengan pelatihan, pengarahan, dan pembagian tugas yang jelas. Secara keseluruhan, baik tim panitia maupun kelompok mahasiswa menunjukkan bahwa kerjasama, komunikasi yang jelas, dan pemahaman terhadap peran masing-masing sangat penting dalam keberhasilan sebuah acara besar seperti Sespimpro dan seminar nasional. Baiklah, itu tadi bagaimana analisis tim dan kelompok pada kasus panitia Sespimpro, Sekolah Staf Kepemimpinan dan Keprotokoleran, Madya, dan Seminar Nasional. Lebih kurangnya saya mohon maaf, semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.